Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda akhir zaman sebenarnya sudah nampak ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah mengatakan bahwa jarak antara kiamat dan diutusnya dirinya itu sangat dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masa diutusnya aku dan hari terjadinya kiamat seperti dua jari ini." Anas radhiyallahu an berkata, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merapatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim. Hari kiamat adalah hari di mana seluruh alam semesta ini akan musnah. Segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi akan hancur kecuali mereka yang Allah kehendaki. Namun sebelum hari kehancuran alam semesta itu datang, ada tanda-tanda yang mengawalinya atau biasa disebut sebagai tanda-tanda akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman begitu mencintai umatnya. Bahkan sampai ia meninggal pun yang ia pikirkan adalah bagaimana kehidupan umatnya setelah ia pergi. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat tentang akhir zaman. Berikut adalah wasiat akhir zaman yang pernah Rasulullah sampaikan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidah turut bicara. Lalu beliau ditanya, apakah Ruwaibidah itu? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana denganmu jika kamu berada di tengah kekacauan, janji-janji dan amanat mereka abaikan, kemudian mereka berselisih seperti ini. Lalu beliau menyilangkan antara jari-jari. Abdullah bin Amr bertanya, lalu dengan apa engkau menyuruhku? Beliau menjawab, jagalah rumah, keluargamu, lidahmu, dan lakukanlah apa yang kamu tahu, dan tinggalkan yang mungkar, serta berhati-hatilah dengan urusanmu sendiri. Lalu tinggalkanlah perkara yang umum. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Kemudian dalam riwayat lain dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan akan datang kejahatan? Beliau menjawab, ya, banyak penyeru yang mengajak ke pintu jahanam, maka barang siapa yang mengijabahnya atau mengikutinya, mereka akan dilemparkan ke dalamnya. Aku bertanya, sifatkanlah mereka itu kepada kita. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mereka dari golongan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku berkata, lalu kau suruh apa ketika aku melihatnya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lazimilah atau berpeganglah pada jemaah muslimun dan imam mereka. Aku berkata, jika tidak ada jemaah dan imam? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jauhilah semua kelompok itu, meskipun akar pohon melilitmu hingga maut menjemputmu, dan engkau tetap seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, bagaimana kamu jika berada dalam kekacauan? Lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyilangkan jari-jarinya. Abu Dzar berkata, apa yang akan engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Beliau menjawab, bersabarlah, bersabarlah. Manusia akan berpura-pura dengan akhlak dan perbuatan mereka. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Jadi inti dari hadis-hadis tersebut yang menjadi wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang inti dari segala perkara serta pokok kebaikan adalah bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.